Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. أمرنا بالتقوى والأمانة ونهانا عن المعصيات والخيانة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini senantiasa kita memuja dan memuji Allah Penghuni alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita, menjadikan kita sebagai makhluknya yaitu manusia, diberikan cobaan, diberikan rintangan, diberikan ujian. Satu pinta Allah terhadap kita, jalani dan hadapilah dengan penuh kesabaran. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang bersimbah peluh, untayan air mata, berperasan keringat, bahkan rela seluruh keluarga ditinggalkan olehnya, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi tegaknya kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana kalimat tersebutlah yang masih istiqamah dan senantiasa berada dalam hati kita bersama. Semoga kalimat itu pula lah yang akan mengantarkan kita ke liang lahat nantinya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk memperjuangkan akidah yang suci ini. Walaupun syariat Islam, akidah Islam yang pernah diperjuangkan oleh para sahabat dan Nabi dulunya sudah mulai diobrak-abrik, sudah mulai dipropaganda, sudah mulai dikacaukan oleh orang-orang yang minoritas. Bahkan ada beberapa orang-orang yang mayoritas termasuk di dalamnya. Semoga tidak termasuk kita hamba Allah yang berada di bawah atap masjid yang kita cintai ini adalah salah satu di antara mereka yang ingin menenggelamkan syiar Islam, ingin menenggelamkan akidah Islam, dan ingin menghilangkan warna Islam di muka bumi ini. Yang kita hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid, panitia pembangunan, BKM, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan Allah, dan kelak Allah kumpulkan kita di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah adun urang si'lun. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah mengutarakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Akan diuji kamu, kata Allah,
dengan sesuatu daripada kategori ketakutan, kelaparan, kehilangan, baik hilang nyawa dan hilang harta, kemiskinan, hilang buah-buahan, semuanya akan diuji kita oleh Allah. Namun pesan Allah yang terakhir, wabasyiris sabirin, katakanlah, berikan kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Itu realita yang sedang kita hadapi hamba Allah orang Syi'lun. Berapa banyak musibah dan malapetaka yang hadir ke tempat kita. Dari semenjak pembukaan tahun 2021 sampai detik ini, sampai hari ini, tercatat di BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, di mana kasus demi kasus, bencana demi bencana, kurang lebih 673 sudah bencana dihadirkan oleh Allah ke tempat kita, khususnya di Aceh, bahkan di Aceh Utara hamba Allah. Sebuah kisah yang haru, yang mana menjadi pukulan bagi setiap kita santri dan orang-orang yang berada di instansi agama. Ada seorang hafizul Quran di daerah Kota Luksukun ditenggelamkan dalam banjir terbawa arus, yang mana setelah kami klarifikasi dengan pimpinannya, guru kita bersama Tengku Munir, dijelaskan bahwa baru saja dia khatam Al-Quran, namun dibawa oleh banjir bandang yang datangnya saat pembukaan tahun 2021. Sangat banyak kisah-kisah yang tragis, bencana-bencana yang datang silih berganti menerpa Aceh, menimpa kota kita, menimpa daerah kita di Aceh Utara, Luksmawe, Birin dan sekitarnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, pesisir kota, pesisir ujung Blang kota Luksmawe didatangkan oleh angin puting beliung, rame uriung yang gadah tempat mikar seki karena truk musibah dari Allah. Allah akan menguji kamu, katanya melalui firman-Nya yang sudah kita bacakan tadinya, walanabluwannakum, kamu akan diuji bi syai'in minal khaufi wal ju', dengan ketakutan, dengan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, akan hilang harta. Berapa banyak penduduk kita hari ini yang krisis ekonomi, bahkan hari ini yang menimpa masjid kita karena faktor krisisnya ekonomi, terjadi kemalingan dan pencurian. Itu musibah yang didatangkan oleh Allah, cobaan yang didatangkan oleh Allah dalam masa pandemi Covid ini. Berapa ribu lebih nyawa melayang kembali ke hadirat Allah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, akan diberikan cobaan dengan hilang harta, dengan hilang nyawa, dan hilang persediaan tumbuhan yang gedanyo lakukan. Daja ulang padi kenang hamawere, tae ulampo cabdi kenang penyakit kerdik. Semua sektor dalam tahun ini dan semua aspek gejuk musibah di Allah Ta'ala. Kalau orang-orang yang tidak menanggapi peristiwa ini dengan kesabaran, dia akan berkata, wahai Tengku, Allah hana ade, Allah hana bijaksana. Kenapa? Karena Allah gejuk musibah termasuk gedanya orang-orang yang taat dan ibadah kepadanya. Tetapi kalau orang yang memandang musibah itu dengan pandangan sabar, dengan pandangan keikhlasan, dengan pandangan tawakal, dia akan berkata kepada Allah, kepada orang yang ada di sekelilingnya, Allah masih sayang terhadap kita sehingga Allah menguji kita. Orang-orang yang diuji oleh Allah artinya sama hal seperti gedanya kena ikhlas wadai tajai gula zaman. Kita wahai anak-anak, wahai adik-adik yang berada di pondok pesantren, saat kita ingin naik ke kelas selanjutnya, akan ada ujian akhir semester, akan ada ujian UTS, akan ada UAN, akan ada nilai perkumpulan nilai-nilai AKM. Namun itu semua tujuannya bukan untuk memberatkan kita, tapi kita ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan yang paling penting yang perlu kita ingat, sangat banyak ayat yang menjelaskan bahwa sabar itu adalah kunci keberhasilan. Sabar itu akan menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Sabar itu pula lah akan mewujudkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basyara dalam kaidah nahwiyah maknanya adalah kabar gembira. Allah memesankan kepada Nabi Muhammad
Ya Muhammad, di ayat ini wabasyiris sabirin, di akhirnya berilah kabar gembira, kesenangan, kegirangan kepada orang-orang yang mau bersabar terhadap ujian yang dihadirkan oleh Allah. Padum nala uronyo urung silun ada adun yang lentuan pemulia yang dia mengeluh kadang-kala kepegah hana betul kumpulan, hana betul kumpulan, hana betul pemerintah, bahkan Allah sendiri tidak benar. Kenapa? Karena diberikan cobaan hampir kurang lebih 2 tahun. COVID-19 itu tidak usai dalam kehidupan kita. Walau ada kontradiktif, walau ada kontra, walau ada pro dan kontra, namun yang kita rasakan ini adalah malapetaka dan musibah yang dihadirkan oleh Allah. Konsep utama untuk menjalani, menghadapi musibah ini adalah tanamkan hatimu, besarkan, lapangkan hatimu dengan sifat kesabaran. Sahabat yang paling sabar dalam sejarah Nabi Muhammad adalah mertuanya, sekaligus sahabat yang digelar dengan As-Siddiq. Siapa beliau? Sayyidina Abu Bakar, yang sabarnya luar biasa. Kala meninggal wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang mampu menahan rasa pilu. Bahkan Umar bin Khattab akan memenggal kepala siapapun yang berkata bahwa Muhammad sudah meninggal dunia, namun mampu ditundukkan dengan berkat kesabaran Abu Bakar. Muhammad itu adalah manusia. Kita dianjurkan untuk bersabar dan menerima segala kodratnya Allah, sehingga luluh hati Umar dan bersujud kepada Allah karena berkat kesabaran yang dipaparkan oleh Abu Bakar. Sayyidina Ali pernah berkata dalam sebuah penggalan kalimat yang pernah kami baca, in sabarta jarrat alaikal maqadir. Apa maknanya? Kita sabar, takdir Allah tetap berlaku kepada setiap insan. Manusia sudah punya lembaran kehidupannya masing-masing yang sudah termaktub di Lauhil Mahfuz, maka takdir Allah itu tidak akan berubah. Namun bila kita sabar, kata Imam Sayyidina Ali, in sabarta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'jurun, kita akan mendapatkan ujrah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya hamba Allah, wa in jaza'ta, bila kita mengeluh, bila kita protes, bila kita mengkritik terhadap musibah malapetaka yang didatangkan oleh Allah, wa in jaza'ta jarrat alaikal maqadir, takdir itu tidak akan berubah. Takdir itu sudah ada patronnya dalam Lauhil Mahfuz yang sudah dikemukakan oleh Allah. Wa in jaza'ta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'zurun, namun kita akan diberikan dosa oleh Allah karena keluhan yang kita sampaikan. Maka mari hamba Allah, sekelumit kisah dalam kehidupan kita nyoba, cukuplah musibah, cukuplah malapetaka, tapi berilah, lapangkan hatimu, tanamkan kesabaran sebagaimana yang telah diimplementasikan oleh Rasul dalam membawa risalah Islam. Pernah ingat tuan orang Syi'lun, Nabi Muhammad adalah sosok Nabi yang pernah dirajam oleh suku Saqif. Pemakna rajam tengku, bukan rajam karena maksiatnya, tetapi dilempari dengan bebatuan sehingga berdarah. Bandung gatik Nabi rew darah. Saat beliau berada dalam tahun Amul Khuzni, kita ceritakan bagaimana proses sabarnya Nabi dan tawakalnya Nabi. Dalam tahun Amul Khuzni, istri tercinta meninggal dunia, yaitu Khadijah. Hana triplehnya urung silun ada yang berbahagia. Meninggal paman yang tercinta, yaitu Abu Talib, yang mana paman beliau pernah berkata, apabila sehelai bulunya, sikrek bulai Nabi Muhammad rod atau tanah, maka siap tubuh ini menjadi tanah demi mempertahankan Nabi Muhammad. Walaupun beliau tidak Islam, namun beliau mampu menjadi orang benteng dalam perjalanan Nabi membawa ajaran Islam. Pada tahun itu beliau meninggal dunia. Gundah gulana yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, beliau tidak pernah mengeluh. Ini sudah menjadi kodratnya Allah. Beliau mencari suasana batin yang nyaman untuk membawa ajaran Islam. Namun Abu Jahal terlebih dahulu mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Nabi, sehingga gejak kota Taif berjumpa dengan suku Saqif, di provokator ke orang yang adu domba gepegah Nabi Muhammad hanagot, sehingga terbangkit amarah suku Saqif. Saat Nabi datang di kemudian harinya untuk mensuarakan Islam,
menyampaikan bahwa adalah saya Rasulullah, saya Nabi Muhammad utusan Allah, agama Islam yang benar, mari kita sembah Allah. Seraya kalimat yang diutarakan untuk memberikan syiar Islam kepada mereka dilontarkan, dilempari dengan bebatuan sehingga darah bak betik Nabi luar biasa. Baik bayangkan batai-batai yang nadi gurun, yang nadi bawah terik matahari, lagi batai katanya di gunung yang bulat-bulat. Tapi batu yang dilempari oleh suku Sakif itu batu-batu yang runcing. Cina bayang menyesinik batai yang runcing kedang bak gati, bak tulung gasin gedanya. Bagaimana kita melirik kesakitan bila itu satu yang dilemparkan. Tapi Nabi Muhammad bertubi-tubi dilempari bebatuan oleh suku Sakif. Beliau tidak mengeluh. Dengan naruh darah, bercocoran darah dari betisnya, beliau melangkahkan kaki tidak berhenti untuk menuju ke gerbang kota Taif. Kenapa? Supaya beliau selamat, mampu membawa ajaran Islam. Walaupun dicaci, dihina, dilempari pokok korma dan bebatuan, beliau tetap komit karena kesabaran beliau. Ini perintah Allah, beliau tetap tabah dan sabar sehingga beliau berhasil. Waktu tebit dari gerbang Taif, yang paling fenomenal, kisah yang paling mengharukan, waktu yang ketren Jibril kepegah Muhammad, malaikat-malaikat penjaga gunung Taif ini sudah menanti kalimat sumpah serapah dari dirimu untuk terhadap suku Sakif. Nabi Muhammad adalah orang yang penyabar, tidak dendam, orang yang selalu mengedepankan akal, tidak mengedepankan amarah. Pun jawab, wahai Jibril, sampaikan kepada malaikat penjaga gunung Taif, tidak perlu mereka timpakan gunung-gunung ini kepada suku Sakif. Yang saya butuhkan, yang saya doakan, semoga di Taif ini akan melahirkan generasi yang mampu mempertahankan Islam di kemudian hari. Terbukti urutnya doa Nabi Seribai Pertutun yang kau ikut di Taif, suku Sakif menganut agama Islam, zuriatnya lahir generasi-generasi yang akan mengedepankan Islam. Kenapa keberhasilan itu terwujud dalam kehidupan Nabi? Karena faktor kesabaran dan tawakal kepada Allah sehingga Nabi sabi-sabi dalam kemenangan. Pet udep Nabi Allah Ibrahim bukan hanya pengikutnya, ayahnya adalah sebagai produsen berhala, tetapi beliau sabar sehingga kemenangan ada di sisi beliau. Diberikan titel oleh Allah Khalilullah. Sabarnya Nabi Ibrahim tidak dibakar, tidak terbakar oleh api. Sabarnya Nabi Yunus tidak dimakan oleh paus. Sabarnya Nabi Zakaria dalam pohon. Nabi-nabi para anbiya yang sabar diberikan mukjizat oleh Allah. Bahkan laut yang dalam sekalipun tidak mampu menenggelamkan Nabi Musa. Kenapa? Karena sabar yang diimplementasikan dalam kehidupan. Uronyo baru bacut musibah kejo oleh Allah Ta'ala. Hana peng, hana rezeki lamudip. Legatnya mengeluh bandung urung bengeh. Tetapi Nabi yang praktekkan, nah harda kejokugo beliau mempraktekkan kesabaran dalam kehidupannya. Sehingga Allah neken dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Lon neken Allah, kami droga Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah selalu melirik kita yang senantiasa mengaktualisasikan sikap sabar dalam kehidupan. Pemakna sabar tengku hana selalu optimis terhadap yang diberikan oleh Allah, tidak mengeluh walaupun dalam hati kadang-kadang ada bergumam, namun dalam kenyataan tidak pernah kita sampaikan. Nah, orang yang bengeh tidak membalas, kita terima bahwa itu adalah cobaan yang didatangkan oleh Allah. Lebih-lebih dalam kondisi pandemi yang sekarang ini yang sedang kita hadapi hamba Allah. Mari saban sari urung siklun adun kita terapkan sikap sabar dalam kehidupan. Jangan kita nyiangkan di telinga kita seolah-olah kalimat sabar itu selalu kita dengar. Sabi dah dengar bah anak mit ban lahir pun akan dikerun sabar, tapi untuk mempraktekkannya hanya ada 1 orang 1000 di antaranya. Maka mari saban sari uronyo lon drone kita nyoban Bandung akan menjadi orang-orang yang mempraktikkan sikap sabar sebagaimana yang telah dipaparkan, ditampilkan oleh Nabi Muhammad, ditampilkan oleh Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya yang lain, sehingga keberhasilan satu demi satu mereka raih karena sikap sabar dalam kehidupan mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat Tuan sampaikan. Ibrah dan intisari yang perlu kita petik. Yang pertama, ujian yang ada pastilah mudip kedanya.
ujian yang ada barangna, cobaan yang citkana. Setiap manusia yang memilih untuk hidup, manusia yang kagubi pilihan oleh Allah untuk udip, maka siap legadanya untuk melalui lika-liku kehidupan. Konsep kita adalah berjalan memandang jauh ke depan, meninggalkan permasalahan. Karena pernah Allah neken dalam ayat yang lain, inna ma'al usri yusra, kesukaran itu akan dibarengi dengan kesenangan. Kesenangan pula itu akan disirnakan dengan kepedihan. Maka marilah ingat, urau wana malam, malam akan terus dengan urau. Marilah sabar terhadap musibah yang didatangkan oleh Allah, sehingga kita akan berhasil dalam kehidupan dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.